Sama Mbak tuh. Mohon maaf sebelumnya karena saya sebulan yang lalu begitu ditawarkan oleh Mas Tanto menawarkan diri, tapi kemudian dalam waktu sebulan juga tidak segera mengalokasikan waktu untuk menyusun materi yang sebagaimana saya inginkan. Akhirnya hanya kejar semalam. Saya menyadur atau mengetik tepatnya dari buku yang ada di koleksi Reference Library Fakultas Hukum UI, dan hanya ada 20 slide. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa memberikan pencerahan, memberikan update dan upgrade kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin untuk share screen. Akmal sudah kelihatan? Sudah, Mbak? Oke. Wah, bagus sekali PPT-nya. Oh, Bukunya ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Naswaihul Ibad, kalau dalam bahasa Indonesia pesan-pesan pencerahan jiwa. Nah, ini tadi sempat saya foto supaya lebih bisa jelas. Ada beberapa buku yang sama seperti ini yang menjadi koleksi kami di Reference Library, dan kalau tidak salah 8 mungkin ya. Saya ambilnya yang Naswaihul Ibad ini. Ada yang tentang sifat-sifat Allah, ada yang bahkan ilmu tajwid pun juga ada, ditulis oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Hidup pada masa penjajahan Belanda, lahir di Banten tahun 1813 Masehi, keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon, meninggal di Syaib Ali, pinggiran kota Mekah di tahun 1897 Masehi. Buku ini terdiri dari 10 bab, bab 1 sampai dengan bab 9, dan bab 10-nya itu conclusion, penutup. Nah, dalam setiap babnya itu mengandung poin-poin yang tambahan. Jadi misalnya bab 1 itu menyangkut tentang kumpulan nasihat yang mengandung 2 himbauan. Kemudian bab 2 kumpulan nasihat yang mengandung 3 himbauan. Bab 3 mengandung 4 himbauan, dan seterusnya. Dan ini saya hanya sampai di bab keempat yang mengandung 5 himbauan. Dan ini yang pertama, dua keuntungan meninggalkan yang haram. Siapa yang meninggalkan dosa, hatinya akan menjadi lembut, dan siapa yang meninggalkan yang haram dan hanya memakan yang halal, pikirannya menjadi jernih. Dua kerugian akibat sibuk mengurusi dunia. Kerugian akibat sibuk mengurusi dunia, seorang penyair berkata, wahai orang yang sibuk dengan dunia, sungguh dia terpedaya asa, atau mungkin dia senantiasa lupa hingga kelak ajal menghampirinya. Maut itu akan datang mendadak, dan harusnya kubur menjadi gudang amalnya. Tabahlah tuk hadapi nestapa di dalamnya, karena kematian menjemput jika saatnya tiba. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, Nabi bersabda, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka Allah akan membuat baik semua urusannya, menjadikannya kaya hati, dan dunia akan datang kepadanya dengan mudah. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran ada di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas
yang telah ditentukan. Dan ini masuk ke bab berikutnya tentang himbauan 3 hal. 3 golongan yang dinaungi ars. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah arsnya pada hari di saat tidak ada naungan selain naungannya. Orang yang tetap menyempurnakan wudhunya sekalipun dalam kondisi sulit, pada saat cuaca yang sangat dingin atau hal yang lainnya. Orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap, ini bagi para pejuang subuh. Pemberi makan orang lapar. Tiga tanda manusia paling bahagia, hati yang sadar bahwa Allah senantiasa bersama dimanapun dia berada. Raga yang sabar serta tangguh menjalani kepatuhan pada Allah, sikap qanaah dengan apapun yang ditentukan oleh Allah. 3 cara menambah daya ingatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan siwak, puasa, dan baca Al-Quran. Poin yang pertama, siwak ini saya baru ketahui ya. Jadi saya kepikiran mau membawa sikat gigi dan pasta gigi ke kantor. Biar pada waktu mau sholat duhur sama asar bisa menyempatkan diri untuk bersiwak terlebih dahulu. Nah, ini bab berikutnya tentang 4 himbauan. Yang pertama, 4 pemberian bagi orang yang berbuat dosa. Sa'ad bin Hilal rahimahullah pernah berkata, apabila seorang hamba berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberinya 4 anugerah kepadanya, yaitu dia tidak terhalang untuk mendapatkan rezeki, dia tidak terhalang untuk mendapatkan kesehatan badan, Allah tidak menampakkan dosanya semasa hidup di dunia, Allah pun tidak mensegerakan hukumannya di dunia. Berikutnya 4 kiat meraih surga diriwayatkan dari Hatim al-Asyam radhiyallahu anhu, meninggalkan nikmatnya tidur untuk persiapan alam kubur, meninggalkan sikap sombong terhadap orang lain untuk menambah beratnya timbangan amal kebaikan, meninggalkan istirahat badan untuk segera melakukan amal soleh yang mempercepat saat melintasi jembatan Syirat, meninggalkan kesenangan syahwat untuk menyongsong beratnya ibadah. Bapak Ibu, Mbak Mas, adik-adik sekalian, poin yang terakhir tentang meninggalkan kesenangan syahwat untuk menyongsong beratnya ibadah ini kadang-kadang, mohon maaf, kita mengartikannya kepada hal-hal yang merujuk kepada itu ya, itu dalam tanda petik. Padahal bagi saya pada saat saya mengetik meninggalkan kesenangan syahwat untuk menyongsong beratnya ibadah itu, ini saya sendiri yang saya jadikan contoh, lebih menyenangkan scroll-scroll sosial media, mau Instagram, mau TikTok, 1, 2, 3 jam berlalu begitu saja daripada membuka Al-Quran, mentadaburinya, atau mendengarkan kajian lewat YouTube, atau membaca buku. Dan godaan syaitan itu sangat berat untuk bangun berdiri dari tempat tidur, meninggalkan handphone, dan melakukan hal-hal yang lebih disukai dan dicintai oleh Allah. Padahal seringnya saya, terutama dalam hal ini, lebih menyukai scroll-scroll, nyari status WA Neneng, nyari status WA-nya Akmal, daripada melakukan hal yang dicintai oleh Allah. Tapi besok tetap akan ngecek kok statusnya Akmal hari ini apa, Mbak Marni hari ini apa gitu. Kecuali Pak Jamil ya yang tidak pernah update status. 4 amalan yang paling sulit. Ali bin Abi Thalib kembali berkata, ada 4. Dan yang pertama ini pun bagi saya juga sangat luar biasa berat. Memaafkan di saat marah. Bermurah hati pada saat fakir. Menjaga diri dari hal yang tidak terpuji di saat sendirian. Mengatakan kebenaran kepada orang yang disegani atau orang yang mengharapkannya. 4, waktu penting bagi orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, orang yang berakal dan bijak tidak akan melewatkan 4 waktu penting, yaitu waktu di mana dia bermunajat kepada Tuhannya dengan berzikir, membaca kalamnya, mendekatkan diri kepada Allah, waktu di mana dia muhasabah diri,
mencatat amal-amal yang telah dilakukan baik siang maupun malam, lalu diakhiri dengan bersyukur dan memohon ampunan Allah. Waktu di mana dia bersilaturahim kepada saudara-saudaranya yang selalu membicarakan aib-aib dirinya. Waktu di mana dia mengosongkan dirinya dari kesenangan duniawi, sekalipun itu halal. Dan ini bab yang terakhir terkait dengan 5 hal yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, 5 golongan penghuni syurga. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku tidak khawatir diduga mengetahui hal-hal yang gaib, tentulah aku akan bersaksi bahwa kelima golongan manusia ini adalah termasuk penghuni syurga. Yang pertama, orang fakir yang menanggung nafkah keluarga. Yang kedua, istri yang diridhoi oleh suaminya. Yang ketiga, istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada suaminya. Orang yang diridhoi oleh kedua orang tuanya. Tepatnya ini anak ya. Kita, anak yang diridhoi oleh kedua orang tuanya, baik orang tuanya yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Dan terakhir, orang yang bertaubat atas dosanya. Dan semoga saya, mbak-mbak, adik-adik, ibu-ibu yang muslimah semuanya ada di sini, kita senantiasa diridhoi oleh suami kita atas apapun yang kita lakukan, dan di saat kita kelak di penghujung usia, di saat hari di mana Allah tentukan kita akan menjadi ahli kubur, saat itu dalam kondisi suami pun ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. 5 keutamaan kefakiran. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, orang-orang fakir yang ridho dengan kefakirannya akan memilih 5 hal terpuji, sementara orang-orang kaya yang bangga dengan kekayaannya akan memilih 5 hal yang tercela. 5 hal yang terpuji, mohon maaf, ketenangan jiwa, ketentraman hati, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ringannya hisab, derajat yang tinggi di surga. 5 hal yang tercela, beban jiwa, sibuknya hati, pengabdian kepada dunia, beratnya hisab, dan derajat yang rendah. 5 penawar hati, Bapak Ibu, Mbak Mas, adik-adik sekalian pasti sering mendengarkan lagunya. Saya lupa namanya. Yang Opik. yes, 5 perkara yang merupakan penawar hati kita, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh, membaca Al-Quran dengan mentadabburinya, mengurangi porsi makan. Ini juga berat buat saya yang mengurangi porsi makan. Sekarang Mbak Titin yang tahu persis bagaimana kalau saya makan. Dulu Neneng dan Mbak Umi. Kemudian salat malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang waktu subuh atau waktu sahar ya. Karena sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa waktu sahar 30 menit sebelum adzan subuh berkumandang itu banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita mohon ampunan kepada Allah. 5 macam tafakur dan hasilnya. Jumhur ulama mengatakan tafakur itu ada 5 macam. Tafakur tentang ayat-ayat Allah, tentunya kita harus membuka Al-Quran dan mentabadurinya, akan melahirkan tauhid dan yakin kepada Allah. Tafakur tentang nikmat Allah akan melahirkan rasa cinta dan syukur kepada Allah. Tafakur tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan rasa cinta kepada akhirat. Tafakur tentang ancaman Allah akan melahirkan sikap waspada terhadap perbuatan dosa, dan kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Tafakur tentang kekurangan diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Tergesa-gesa baik dalam 5 hal. Hatim Al-Asyam rahimahullah berkata, tergesa-gesa itu memang merupakan sifatnya syaitan, kecuali dalam 5 hal yang merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera menjamu tamu di saat telah sampai di rumah. Segera mengurus jenazah di saat telah jelas kematiannya. Kadang-kadang saya cukup prihatin dengan kalau
di tempatnya Akmal pasti sama ya. Di sana begitu sudah wafat, tidak menunggu lama setelah 2-3 jam, asal sebelum jam 9 malam pasti dimakamkan. Sekalipun selepas maghrib dimakamkan di malam itu juga. Kecuali jika memang pengalaman kemarin almarhum bapak mertua saya, karena kebetulan akses listrik untuk ke arah makam itu belum ada sehingga terlampau gelap, sehingga akhirnya menunggu keesokan harinya. Selepas subuh baru dimakamkan. Segera menikahkan anak perempuan apabila telah dewasa, ini konstekstual. Saya hanya mengambil dari buku ini karena fenomena yang sekarang ini terjadi, singlillah, baik itu pria soleh maupun muslimah yang solihah, ada sebagian besar yang masih enjoy untuk tetap menjadi independent woman ya. Segera melunasi hutang di saat telah jatuh tempo dan segera bertaubat di saat terlanjur berbuat dosa. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Mas, adik-adik sekalian telah berkenan ikut membaca bersama saya, telah berkenan mendengarkan suara saya. Segala keutamaan, kesempurnaan, kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan, kelemahan, hal-hal yang kurang baik datangnya dari saya. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat, dan semoga majelis pertemuan pada pagi hingga siang menjelang siang hari ini nanti, sekalipun lewat media Zoom, sekalipun lewat teknologi, bukan langsung dalam sebuah ruangan yang kita bisa saling menatap muka, tapi insya Allah menjadi wasilah untuk kita kelak dapat berkumpul, berjumpa, dan bersama-sama di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.